tentang masa paceklik, masa kekeringan. Tidak ada makanan dan minuman. Makanya orang-orang yang tertahan di tembok itu mereka minum kencingnya sendiri, dicampur supaya kenyang sama makan tainya sendiri gitu. Itu kan bu. Itu bang. Ya iya, sama dengan hadis kencing unta itu. Masa paceklik gak ada obat, kesulitan juga. Ya. Gitu. Jadi kalau kita mau pilih-pilihan, ya pilih mana kira-kira? Minum kencing unta campur susu atau minum kencing sendiri campur tai kita sendiri? Kalau yang bilang itu di masa panceklik atau kesulitan di masa minum air kencing unta itu nggak masalah kesulitan itu bang. Untanya ada. Oh enggak itu. Ini masalahnya kan itu krisis pengobatan, bukan masalah paceklik. Krisis pengobatannya tidak ada yang ampuh. Tidak ada yang ampuh. Jadi dicoba lah minum air kencing unta ya. Dicoba, akan disarankan karena ada dalil Allah menurunkan penyakit. Dia juga menurunkan obatnya. Kenapa juga nanya sama Nabi? Nabi bukan dokter pula. Kan gitu. Tanyalah kepada tabib kan gitu. Aneh juga yang nanya. Jadi masih gimana aku bilangnya? Kalau aku dulu sempat juga Islam bang. Gimana? Oh sempat Islam berapa lama? 3, 15 sekitar 12 tahun bang. 12 tahun. Itu bang sholat jenazah berapa rakaat? Kalau sholat jenazah saya nggak tahu bang, sebab waduh itu dulu. Ya udah, saya ganti pertanyaannya. Saya ganti, boleh? Nah, kemarin tuh ada yang salah tuh, ya. Dia ngaku Islam juga. Saya mau tanya, kata saya, di dalam tayamum itu kumur-kumurnya berapa kali? Begini bang. Saya umur 3 tahun sampai kelas 3 SMP saya Muslim. Ya, kumur-kumur dalam tayamum berapa kali bang? Saya nggak tahu itu bang. Waduh, iya. Begini bang, jangan abang ketawain saya. Sebab 90% umat Islam mereka menghafal Al-Quran dengan tidak tahu artinya. Abang mau, kira-kira abang mau salahkan siapa tuh? Mau salahkan ajaran Islamnya atau mau salahkan penganutnya? Ya. Itu saya tidak mau menyalahkan. Saya tidak menyalahkan. Memang itu kenyataannya. Dan saya tidak tahu sebenarnya mana salahnya. Sebab itu bukan urusan saya begitu. Baik bang. Jadi begini bang ya. Kalau untuk masalah di Islam memang ya ada yang paham menerjemahkan Al-Quran karena memang ada pendidikan khususnya. Ya. Ada juga yang bisa baca, bisa hafal, tapi dia tidak bisa menerjemahkannya karena dia tidak mengenyam pendidikan ulumul Quran. Kayak gitu. Artinya orang yang tidak bisa menerjemahkan, silakan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya yang bisa menerjemahkan. Kan ada aturannya di Al-Quran itu. Nah kalau Anda cuma bisa baca, Anda kagak mau belajar, salah Anda sendiri. Bukan menyalahkan ajaran Islamnya gitu. Bang. Anda ini kena rokok kayaknya. Anda turun dulu, naik lagi ya. Nggak ada rokok. Pelanggaran Anda. Pelanggaran. Merokok ya. Coba naik lagi bang. Ya, kalau kena pelanggaran merokok itu turun dulu, minta naik lagi. Tadi nama abangnya siapa teman-teman? Nah, nih biar kita naikin lagi gitu. Pelanggaran tadi. Sebelum selesai diskusi kita. Ya, iya, merokok nggak bisa bang. Pelanggaran bagi TikTok. Gitu. Jadi nggak bisa, jangan kena kamera kalau ngerokoknya gitu ya. Jadi bang ya, kita yang penting di dalam agama Islam itu ya disampaikan sesuai dengan ajaran dan syariat yang tertulis gitu. Meskipun umat Islam itu bisa baca Quran, tidak bisa menerjemahkan, tapi mereka semua paham gitu dari perintah syariat agama Islam itu. Contoh perintah sholat, paham mereka. Nah, gini masalahnya ya, apa yang diajarkan kepada umat Islam itu contoh ya, bacaan sholat Al-Fatihah, maka itu akan
diajarkan beserta terjemahnya. Belajar intinya. Kalau mungkin satu, iya bang. Bang Lubis kenapa malah dikeluarkan? Belum selesai lah, belum selesai sama dia. Naikin lagi, jangan dikeluarkan. Mana tadi abangnya? Iya, banyak cewek ini ngintip saya. Iya, kok putus bang? Iya, putus tadi. Oke, jadi gini bang ya. Contoh ya ketika diajarkan masalah sholat, bacaan Al-Fatihah itu diterjemahkan, diajarkan dengan terjemahnya. Jadi yang berkaitan dengan ibadah itu pasti diajari dan dikasih pemahaman dari kosakata Arab ke kosakata Indonesianya. Tidak seluruh Al-Quran gitu. Berbeda bang dengan Kristen. Kristen kan cuma imani saja, meskipun kagak tahu teks aslinya. Nah gini, yang tidak ada di kitab asli Kristen yang berbahasa Yunani, tiba-tiba ada terjemahannya. Diimani saja pula terjemahannya. Itu siapa gitu yang bersabda itu, yang menulis itu siapa? Firman siapa? Siluman mana yang berfirman kayak gitu? Ada buktinya bang? Oh, mau bukti, baik. Nih ya, nih saya tampilkan dulu ya. Saya bukan ini ngajarin teman-teman Kristen ini harus sedikit-sedikit ya teman-teman. Ya lah bang, mana tahu tertarik aku kan kembali lagi ke agama Muslim kan? Nggak perlu lah. Ngapain kan gitu. Iya. Jadi tujuan abang live ini apa? Tujuan saya live sebenarnya bang ya, saya hanya menyampaikan yang tertulis dan hanya menjawab syubhat gitu. Nggak ada tujuan lain. Supaya menyampaikan, menjawab syubhat apa yang telah dilontarkan oleh apologet Kristen. Itu intinya gitu. aku Menjawab tuduhan terhadap agama saya. Jadi gini bang, kita bahas dulu nih ya. Saya tampilkan dulu buktinya ya. Nih bang, saya bukakan dulu satu persatu. Sabar ya. Makabe habis itu nih Markus. Ya, saya buka juga di sini. Oke. Baik bang, ini perhatikan ya di layar ya kawan-kawan Kristen juga nih ya. Mana yang kata saya terjemahannya ada, teks aslinya nggak ada. Ini Kodeks Sinaiticus ya bang ya, yang dipakai oleh Lembaga Kristen Indonesia untuk menerjemahkan kitabnya. Ini kitab asli Anda yang berbahasa Yunani ya. Nih, yang berbahasa Yunani yang ditemukan manuskrip Yunani Anda. Mari kita buka Markus ya. Markus. Kitab Anda itu Markus 16. Markus 16. Oke. Nih kita lihat ya. Ini dari ayat 1 ya bang ya. Ya. Yang ditemukan sampai ayat nih berapa nih? Ayat 8. 8. Sekarang coba lihat kitab Anda. Sampai ayat berapa Markus 16? Ayat 20. Sekarang pertanyaannya 9 ya sampai 20. Ya. Itu siluman mana yang berfirman? Nggak ada, ini teksnya tidak ditemukan. Kalau kita membahas ke situ Ustadz, udah itu pembahasan bagi kaum-kaum yang mengerti seperti apa. Nah itulah bang yang saya bilang, imani saja meskipun ditipu. Beda dengan Islam. Islam nggak bisa kayak gitu, harus dicari teksnya gitu, nggak bisa ditipu meskipun dia tidak bisa menerjemahkan Al-Quran gitu. Jadi begini bang, kenapa saya merasa tertipu? Jadi saya beragama Kristen. Biar saya kasih alasannya. Oke. Jadi alasannya yang pertama begini bang, saya pengikut Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus mati dan pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang kuasa, dan akan datang pada hari untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati.
Begitu Bang. Baik. Baik, Nah, saya tanggapi dulu ya Bang ya. Saya lanjut dulu. Saya lanjut. Oh baik, silakan. Jadi di mana sekarang Yesus berada Bang? Di surga, begitu kan? Terus? Nah, jadi kalau saya mengikuti Muhammad Bang, di mana Muhammad berada? Di kuburan Bang. Baik. Begitu. Oh itu aja alasannya. Iya Bang. Ya, itu Berarti artinya Anda imani saja berarti. Ya, itu begitu Bang. Pertama gini, saya kritik dulu dari ucapan Anda. Anda mengikuti Yesus ya, yang mati di tiang salib, bangkit di hari ketiga, lalu naik ke surga, duduk di sebelah kanan Bapa. Oke, 4. Pertama, beriman itu pakai akal. Orang lihat dia duduk di sebelah kanan Bapa, itu pakai teropong apa? Ya, itu bentar dulu. Itu satu yang perlu Anda kritik ya. Penulis kitab Anda melihat Yesus duduk di sebelah kanan Bapa, pakai teropong apa? Saya mau beli. Ya, yang kedua, katanya Yesus naik ke surga. Ya. Orang juga melihat surga, itu pakai apa? Oh, yang kedua, ya, yang kedua. Yang ketiga, kalau ukurannya Yesus itu bangkit setelah kematian, banyak selain Yesus yang bangkit. Ya. Dia mati lalu bangkit itu banyak. Di Matius 27 nomor 52. Oke? Itu ayatnya, banyak orang kudus bangkit selain Yesus. Habis itu yang keempat nih ya, dari tanggapan Anda, dia mati menebus dosa di tiang salib. Ya, daripada Nabi Muhammad katanya dikubur. Kalau Yesus ini kan disebut Tuhan, Nabi Muhammad itu nabi. Para nabi terdahulu wajar mati, wajar wafat, kagak bangkit-bangkit. Nabi Musa kagak bangkit, ya. Terus juga nabi-nabi terdahulu kagak bangkit. Itu wajar, Nabi Muhammad kagak bangkit, ya. Karena dia nabi. Nah, beda yang namanya Yesus Tuhan, ya. Ya, Tuhan gimana mau menebus dosa, gimana mau menyelamatkan Anda, sedangkan dia sendiri kagak bisa nyelamatin dirinya. Pikir gitu, gimana mau menyelamatkan Anda? Dia yang namanya Tuhan, dituhankan oleh Kristen. Gimana mau menyelamatkan Anda, menyelamatkan Kristen, sedangkan menyelamatkan dirinya sendiri aja kagak becus. Kalau dia dan dirinya, tidak terjadi nubuatan itu Bang. Memang nggak ada nubuatan itu. Siapa yang nubuatin? Menebus dosa pakai darah manusia. Nabi mana? Nabi mana? Tunjukkan sama saya ajaran Nabi ya, dinubuatkan menebus dosa pakai darah manusia itu. Itu udah 8 tahun saya tanyakan, nggak ada satu pendeta pun yang bisa jawab. Intinya itulah Bang, yang saya imani. Ya artinya Anda imani saja Bang. Ya itu tidak menjadi alasan. Tidak menjadi alasan karena semua ada bantahannya gitu. Itu dia. Dan yang berikutnya, umat Muslim Mekah tuh ya, apa namanya, haji yang cium-cium batu itu. Kenapa dengan itu? Itu nggak ada diajarkan Bang. Nggak ada diajarkan di Al-Quran. Oh di Al-Quran. Ya jelas kalau Hajar Aswad bukan masalah di Al-Quran. Hajar Aswad. Tapi kalau untuk masalah haji itu ada di Al-Quran. Ya ada semuanya dari yang dilakukan umat Islam ke Mekah itu ada perintahnya di Al-Quran. Hanya saja untuk masalah Hajar Aswad itu ada di hadis. Karena Hajar Aswad itu bukan menyembah, tapi menghormati gitu. Ya kan di situ kata Anda mencium batu, kan kayak gitu. Berarti nggak lengkap lah isi Al-Quran itu gitu Bang. Bukan, karena terlalu lengkap maka dirincikan oleh hadis. Gitu. Jadi gini Bang, untuk masalah mencium batu itu adalah sunnah. Mau cium batu mau kagak, no problem bagi umat Islam. Kalau saya nggak mampu, duit saya ke Mekah pergi gitu, pergi ke Mekah karena saya nggak ada biaya buat beli tiket pesawatnya. Apakah saya berdosa karena nggak cium batu? Enggak Bang, itu
hanyalah sebuah bonus gitu, sunnah kayak gitu. Lagi pula bang, bukan cuma Islam. Coba lihat Kristen yang ke Israel, mereka cium batu. Mau nih, perhatikan nih ya, Kristen ke Israel cium batu ya. Bukan Kristen itu bang. Nih coba lu dilihat dulu bang. Jangan Yahudi itu bang. Bukan Yahudi, ini Kristen. Bentar ya. Wah, yang ngelak itu, ini. Bukan Yahudi. Yang saya bukakan ini bukan Yahudi, tapi Kristen. Nih bang. Umat Yahudi yang melakukan ritual mencium batu terdapat pada praktik di tembok barat, tembok ratapan. Nah, nih, coba Anda perhatikan dulu ya. Ya. Nih. Ya, ini salib ya. Salib. Oke, salib. Tuh. Nah, bang, ini apa yang dia bawa nih? Begini bang. Salib. Dia cium batu di tembok, gitu. Jadi Kristen ke Israel situ bang ya, Kristen ke Israel itu dia mencium batu di tembok bang. Lihat aja Anda. Hah? Saya kasih alasannya kenapa itu terjadi. Iya, kenapa? Begini bang, Yesus itu hidup di dia menganut agama Yahudi, kan begitu? Lalu kenapa Anda jadi Kristen? Dan sudah tahu Yesus itu Yahudi, Anda malah jadi Kristen. Tunggu dulu bang, dan keterangannya, dan setelah Yesus wafat naik ke surga, udah para murid-muridnya mendirikan agama, yaitu agama Kristen. Muridnya? Ya. Bukan, muridnya nggak ada mendirikan Kristen. Yang mendirikan Kristen itu Paulus itu. Jadi Paulus itu siapa bang? Paulus itu bukan murid Yesus, pembangkang Yesus itu. Pembangkang Yesus ya? Iya. Gimana bang? Paulus itu bukan pembangkang Yesus bang. Kenapa bang bilang pembangkang Yesus? Oh, Paulus pembangkang Yesus. Baik ya. Kata Yesus di Matius 5 nomor 17 sampai 18, selama langit dan bumi ini ada, satu dari titik iota hukum Taurat tidak dapat ditiadakan. Oke? Selama langit dan bumi masih ada, satu titik dari Taurat tidak dapat ditiadakan. Tiba-tiba apa kata Paulus? Di 2 Efesus 15. Ya, Efesus 2 nomor 15. Karena Yesus mati terkutuk di tiang salib, maka segala dari hukum Taurat dan ketentuannya telah dibatalkan. Kata Yesus, satu titik kagak boleh hilang dari Taurat. Kata Paulus, Taurat batal. Apa dibangkang pula Yesus oleh Paulus? Dan itu siapa kak? Apakah status Paulus di situ? Status Paulus kan rasul toh, nabi toh. Kesepara Rasul 13 nomor 1. Dia pengajar. Murid Yesus kan bang? Bukan. Yesus. Paulus itu bukan murid Yesus. Sejak kapan Paulus dengan Yesus ketemu secara langsung? Bukan, Paulus itu bukan pengikut Yesus, bukan juga murid Yesus, tapi Paulus itu pembangkang Yesus. Gitu. Karena ada Paulus terjadilah nubuatan itu, begitu? Karena ada Paulus, kenapa? Karena ada Paulus dan Kristen, makanya ajaran Yesus itu diluruskan oleh umat Islam, gitu. Coba nggak ada Kristen, nggak ada Paulus, ajaran Yesus dengan ajaran Islam itu sinkron. Karena ada Kristen dan Paulus, makanya bikin kacau gitu, bikin kacau.
Ya. Oh, Jadi begitulah itu Bang. Terima kasih atas diskusinya Bang ya. Nah, saya kurang punya lebih. datanya Bang ya. Mana, Bang? Silakan Anda buka yang saya sampaikan. Di Matius tadi ya Yesus menegakkan hukum Taurat. Tapi kata Paulus segala hukum Taurat dan ketentuannya itu batal. Yesus di hari ke-8 dia disunat. Tapi kata Paulus, barang siapa yang bersunat maka Kristus tidak berlaku untuk dirinya. Apa coba? Jadi Dibangkang pula ajaran Yesus. Tanya lagi sama Bang. Di Al-Quran ada aja rupanya diajarkan sunat. Ada. Ada hadisnya. Loh, katanya Anda pernah Islam. Masa nggak tahu? Abang kasih lihat lah. Aduh. Nih ya, catat. Perintah sunat. Quran surah An-Nahl ayat 123. Summa awhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Jadi kami itu diperintahkan untuk mengikuti milah Abraham. Apa itu milah? Nih Bangnya, arti milah menurut Yahudi maupun menurut Kristen dan Islam ya. Nih, apa itu milah? Nih Bang. Tahu Bang, apa itu milah? Bentar saya bukakan. Apa itu milah? Nih ya. Nih. Apa itu milah? Milah, ajaran Nabi Ibrahim. Nih, milah harfiahnya perjanjian sunat. Quran surah An-Nahl ayat 123. Jadi kami diperintahkan untuk mengikuti perjanjian sunat. Ada kan dalilnya? Tidak ada Bang, nggak ada di Al-Quran itu. Anda aja yang kagak paham berarti. Yang namanya milah itu Bang adalah perjanjian sunat. Summa auhayna, kemudian kami wahyukan kepada ilaika, kepada engkau, anit tabi' untuk mengikuti milah perjanjian sunat Ibrahim Hanifa, perjanjian sunat Ibrahim yang agamanya lurus. Tuh ya, gampang saya jawab itu masalah sunat di Al-Quran. Terlalu gampang bagi saya itu. Yang susah lah nyari pertanyaan tuh. Kan sudah sekolah kan begitu. Kalau saya tidak, saya hanya mengimani. Gitu. Ya. Ada lagi? Tidak ada Bang. Oke lah kalau kayak gitu. Boleh saya tanya satu hal? Apa itu? Mana perintah Yesus jadi Kristen? Kan tadi saya sudah bilang Bang, tidak ada Bang. Nggak ada. Udah. Cukup deh Bang, kalau nggak ada gitu. Udah. Saya cuma nanya itu, mana perintah Yesus kalau untuk jadi Kristen? Nggak ada ya sudah. Ngapain kita panjang lebar gitu untuk bahas kan gitu. Kalau nya nggak ada. Betul nggak? Oke Bang. Oke, thank you lah atas diskusinya. Ya.